gitu kan, kita tetap ada jalan. Terus mung sakderma nglakoni itu kita sudah ada cerita, ada ternarasi kan. Jadi ini kita ya wis kita jalani, terus bagaimana kita menjalani itu kita tahu. Bu, saya ada teman ya, dan teman ini sudah saya anggap dia ini orang spiritual, gitu. Soalnya kan dia sudah berguru kemana-mana Bu Kanti. Nah, tapi hidupnya itu malah berantakan, gitu. Rumah tangganya hancur, terus ekonominya juga jatuh, gitu. Nah, terus saya berpikir loh, percuma ini belajar spiritual jika masih hidupnya itu menderita. Nah, terkait dengan kasus seperti teman saya tadi Bu Kanti, kesalahannya ada di mana Bu? Nah gini ya, kita sebetulnya mencari guru di mana-mana itu untuk menemukan diri kita sendiri, Mas mestinya. Jadi bagaimana tidak mencari yang di luar, kita punya kesaktian. Biasanya kalau ingin keinginan yang tidak dilampaui batas kita, itu biasanya ya itu ego yang bermain kan. Jadi egonya mungkin yang bermain di situ. Soalnya kalau kita berspiritual atau berilmu dengan berspiritual juga beda. Berilmu itu kan kita diberi serangkaian urut-urutan untuk mencapai, Mas. Sedangkan berspiritual sendiri, ilmu itu untuk diri kita. Bagaimana cara kita kan ke dalam diri kita, semua ilmu yang kita dapat, bagaimana berspiritual dengan diri kita untuk menemukan diri kita yang sejati itu, Mas. Jadi mungkin dengan jadi ego yang itu jebakan spiritual kan. Jebakan spiritual itu seperti itu karena egonya masih bermain. Keakuannya masih bermain, sedangkan akunya sendiri itu tidak berubah dengan aku yang sejati kan gitu. Kita kemana-mana tapi akunya yang sejati kan dia belum tahu kan. Kita jebakan spiritual, kadang kita berspiritual inginnya bukannya ingin kesaktian atau apa, itu kan ya itu tidak tahu bagaimana perjalanan semua ilmu itu untuk kembali ke diri kita dan bermasyarakat kan gitu. Ya seperti itu, mungkin itu jebakan spiritual. Berarti dia itu masih mendahulukan egonya. Keinginannya. Sedangkan kita di spiritual kita mung sakderma nglakoni nah gitu. Kita wis tahu bahwa kita memahami diri kita bahwa kita ada yang menjalankan gitu loh. Kalau berspiritual. Intinya sakderma nglakoni itu pasrah gitu apa? Bukan, Mas. Kita sakderma nglakoni itu kita kan tetap ada jalani ya, Mas. Tapi kan ada berusaha kan kita untuk ketenangan batin, untuk mencapai mulya yang sejati itu bagaimana kan gitu. Kan kita tetap ada jalan, terus mung sakderma nglakoni itu kita sudah ada cerita, ada ternarasi kan. Jadi ini kita ya wis kita jalani, terus bagaimana kita menjalani itu kita tahu. Kita masuk ke diri kita lagi. Tahu kalau di ajaran-ajaran itu kan perjalanan untuk tahu diri kita sendiri kan, seperti itu. Mungkin dia masih kejebak dalam supranatural atau dari mana itu. Mungkin seperti itu. Yang tidak tahu sejatinya dirinya. Yang sejatinya itu ya diri kita sendiri yang tahu. Belajar kemanapun kalau belum tahu diri kita, mubadir. Iya, terjebak dari spiritual atau supranatural. Itu banyak yang jebakan seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita diberi kelebihan tahu, terus di sana terus kadang inginnya sakti atau itu enggak gratis kalau kita berhubungan dengan yang lain itu. Cukup berhubungan dengan diri kita sendiri dan sang-sangkan para. Soalnya sering Bu ya kita jumpai orang-orang seperti itu Bu Kanti. Kita menganggap dia itu spiritual gitu, tapi masih kadang
gampang ditipu orang kan banyak gitu. Nah, percaya dengan halusinasi kan juga banyak gitu. Nah, terus kadang saya juga berpikir lah, oh ini spiritual tapi kok bisa ini, nah gitu loh Bu. Kadang itu yang sering itu kita jumpai itu orang-orang kayak gitu bukan? Ya. Itu kalau menurut pemahaman penjenengan pripun Bu? Ya dia belum tahu spiritual itu bagaimana. Masih terjebak dari jebakan spiritual, tahu supranatural ya dan sebagainya itu toh. Sedangkan semuanya itu tidak gratis kan gitu. Kadang tambah nyeret-nyereti laku. Nah, katanya orang duluan tambah nyeret-nyereti laku. Walaupun saitik tapi nek nerimo. Tapi kapan sekarang juga banyak penipu-penipu kan Mas ya. Kita jujur tapi situnya tidak kan gitu. Tujuan kita untuk menolong gitu Bu. Tapi kan kita yakin gitu ya. Yakin bahwa semua yang menjadi milikku kan gitu. Dan dari keyakinan itulah mungkin yakinnya yang kurang. Berspiritual dianggap untuk mencari kasakten atau tahu. Kalau orang berspiritual jika tahu yang lebih itu kan sudah pernah saya jelaskan itu kan supernaturalnya. Tanpa ada itu dari diri kita sendiri dengan intuisi kita sendiri. Gitu Mas. Dan intuisi kita itu lebih apalagi kalau kita sudah tahu bahwa ada diri kita itu ada sedulur papat limo pancer itu. Kita memahami itu bisa banyak membantu. Bukan yang membantu dengan pesugihan itu enggak, tapi membantu dengan memberi spiritual yang sejati. Berintuisi dengan rasa-rasa kepekaan dan sebagainya itu akan menjadi tempat kita untuk berjalan sebagai tunggangan lah. Terkait sedulur papat Bu di dalam tubuh manusia cara kerjanya itu kayak apa Bu? Nah, cara kerjanya itu ini kan tidak semua orang terbuka ya. Padahal banyak orang yang sudah terbuka tapi tidak tahu kalau itu sedulur papat atau itu ya sedulur papat yang membantu. Kita diberi intuisi, kita diberi pemahaman yang lebih. Itu juga cara kerja bahwa kita ada yang mendampingi itu loh. Dari sejak kecil kita ada yang mendampingi secara tidak kasat mata. Yang tahunya itu kita harus tahunya bahwa dulur papat itu bekerja itu kita ya meditatif atau suwung itu sendiri. Nanti banyak kadang-kadang kita ada kalau kita gini melihat kita tidak pernah tahu Mas kadang untuk cara kerja seperti itu. Kita menutup mata, nanti pikiran kita tahu ke sana. Nah itu kadang-kadang betul. Terus kadang ada tanya jawab di diri kita, itu cara kerja. Saya mau ke sana. Kadang-kadang ada protektif gitu loh. Itu cara kerjanya. Seperti ada intuisi untuk tidak melangkah atau melangkah. Tapi harus orang-orang yang meditatif atau yang tahu, yang memahami tentang suwung sendiri. Kalau tidak ya juga nggak tahu kalau kita itu sudah dibimbing diri kita kan gitu. Dari pembimbingan dari kita sendiri itu dari meditatif. Makanya diamlah sebelum melangkah kan gitu. Itu memahami diri kita, memahami tentang cara kerja sedulur sejati. Itu kan yang paham, yang mengikuti aliran itu, Mas. Kalau tidak ya kita cukup diam, tanya intuisi yang di dalam kan gitu. Itu kan ada kata-kata yang lain Mas tentang sedulur papat limo pancer itu ada tentang intuitif atau tentang apalah tentang kata itu kan banyak Mas ya. Jadi itu hanya kata-kata. Bisa enggak Bu Kanti sedulur papat itu meninggalkan diri kita, dan kalau bisa dalam kondisi apa seseorang itu bisa ditinggalkan sedulur papat? Ya, kalau cara meninggalkan kita ditinggalkan itu biasanya karena kita kurang menyadari Mas, kurang menyadari kalau kita dibimbing
hanya mengeluh dan sebagainya itu bisa. Terus iri dengki karena pikir egonya sendiri itu bisa ditinggalkan karena kita sudah dibimbing. Tapi kadang-kadang ego aku kudu ngenekno wong kae lah kan ngono. Sedangkan kita yang sedulur sejati kita tahu bahwa di situ nggak baik. Nah itu kan bisa ditinggalkan karena ego kita biasanya ditinggalkan. Karena harus sesuai dengan keinginan kita kan gitu, bisa ditinggalkan. Dan untuk menemukan itu juga kita juga banyak meditatif. Jadi bisa ditinggalkan kalau kita tidak percaya lagi loh. Kalau kita tidak percaya dibimbing, nah itu kan keyakinan lagi mas. Jadi intinya kita harus merawat, ya merawat. Kalau orang Jawa kan gitu. Kalau bagi orang Jawa kita sadar bahwa kita itu ada yang dampingi, ada yang saudara gaib kita yang bisa membimbing kita. Jadi fungsinya sedulur rapat itu apa sih Bu dalam diri kita? Fungsinya? Nah, menurut orang-orang spiritual ya membimbing dan memberi intuisi. Membimbing dan beri intuisi, iya. Menjaga. Iya juga memproteksi diri kita tanpa kita ketahui. Tapi kadang-kadang juga ego lagi yang kadang-kadang kita sudah ojo nokono. Kadang-kadang ada mas bisikan-bisikan itu. Kalau kita bicara sini nanti saya disirikkan kan gitu. Tapi untuk saat ini memang seperti itu. Enggak peduli, saya memang ada dan banyak sekarang dipelajari dan memang itu ada. Nah ini Bu terkait sedulur papat bahwa tadi Bu Kanti menyampaikan kalau fungsinya itu untuk menjaga, memberi intuisi. Nah, kalau fenomena orang ODGJ Bu, gitu, kalau kita tahu bahwa kita dijaga oleh sedulur papat, nah orang ODGJ itu apakah itu bentuk kalau beliau itu ditinggalkan sedulur papat atau bagaimana? Nah itu kan nek wong Jawa arane kebeken nah ya. Iku tok setengah kan kurang berarti agak kebeken ya setengah. Setengah itu jadi terkadang juga ODGJ itu karena egonya Mas. Sebetulnya dari coba kita selidiki, bukan kita selidiki, itu egonya yang bermain kok. Tapi juga kadang-kadang kalau dari luar ya itu butuh keselarasan. Kalau ODGJ kita memberi keselarasan, tahu bagaimana tentang kerjanya ODGJ itu ya begitu. Belum selaras kalau dia itu Mas konslet lah. Itu karena egonya biasanya, karena ada sakit hati yang berlebihan atau keinginan yang berlebihan yang tidak sesuai kapasitas diri kita. Jadi kita dibimbing tapi kalau dia kebanyakan ilmu gitu ya. Itu kan sebetulnya tidak perlu ilmu yang lebih, tapi kita memasukkan ilmu lebih atau kemasukan barang-barang yang tidak sesuai. Itu kembali ke ego lagi Bu ya. Iya, ke pribadi ego lah, ego manusia. Sifat angkorone manusia itu. Ya itu seperti itu. Biasanya orang-orang yang depresi juga itu kan ya egonya sendiri yang bermain. Dari depresi itu katakan gila, sebetulnya itu bisa disembuhkan depresi itu. Ya dengan suwung itu sendiri menyadari, diberi kesadaran tentang dirinya. Orang-orang depresi itu sebetulnya penuh cinta, diperhatikan dan sebagainya. Betul. Itu tidak harus dimaki-maki. Kita berdamai dengan semua, bahkan makhluk-makhluk yang masuk itu bisa kok diajak damai. Orang kemasukan jin yang bangsa saya nggak mau lebih untuk berceritakan, nanti dikira bagaimana, tapi bangsa-bangsa seperti itu bisa diajak nego. Orang-orang kesurupan itu yang masuk itu bisa diajak nego kok, tidak harus mematikan. Bagi saya pribadi loh, karena orang kesurupan itu seperti manusia Bu ya. Iya. Cuma kita beda alam iya. Tidak perlu dimatikan, kita nego lah dengan cara kita. Kita nego maunya apa, terus harus bagaimana, itu bisa. Tetap kita harus di atasnya Mas,
cara membuat barang-barang seperti itu. Kalau dia keluar macan ya, anggap saja itu kucing kan gitu. Kan kita harus melemahkan dia untuk tidak terlalu pede kan gitu. Karena kita di bawahnya ya terekam juga. Bu, ini yang terakhir, pesan-pesan dari Bu Kanti buat teman-teman agar tidak terjebak dalam spiritual, Bu. Ya, kita sebagai spiritual itu semoga kita tahu memahami diri kita sendiri dulu. Jangan kita melihat ke jauh yang tidak bisa kita lampaui. Jadi pahami diri kita sendiri untuk tahu siapa kita dan jati diri kita sebagai Jawa yang jawani. Nggih, terima kasih Bu. Rahayu, rahayu, rahu, sagung dumadi.